Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi
dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Shalom teman-teman semua di sini. Shalom. Pasti hari ini saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih itu udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita rindu untuk selalu berada di sisinya Tuhan. Kita rindu untuk selalu merasakan hadirat Tuhan di kita. Saya percaya itu Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan hati saat ini untuk ibadah bersama-sama. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Dari malam sampai pagi hari ini kami boleh kembali dikumpulkan untuk ibadah online. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan memimpin setiap ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Peluk kami, pegang tangan kami ya Tuhan, karena kami rindu dan sayang sama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu.
cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan sedang memeluk Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan sayang sama kalian, sayang kepada saya, sayang sama semuanya. Rasakan lebih lagi sama Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau mulia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau.
Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Hanya Engkau. Hanya Engkau yang bisa melegakan hati kami. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan hati kami. Mungkin di saat ini kami merasakan beban. Mungkin saat ini kami merasakan sesuatu hal yang menyedihkan. Tapi kami percaya, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan hati kami. Hanya Engkau yang bisa memulihkan hati kami. Engkau yang menghapuskan air mata kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Seperti lagu yang kami nyanyikan barusan. Tiada yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang bisa menyentuh hati kami. Hanya Engkau yang bisa menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami bertekuk lutut, ketika kami benar-benar sungguh-sungguh menyembah-Mu, Engkau selalu berada bersama kami. Engkau selalu menyembuhkan setiap hati kami yang terluka. Tuhan gak pernah ninggalin. Sedikit pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang suka lupa sama Tuhan. Kita yang suka pergi dari Tuhan. Saat ini kita diingatkan untuk selalu dekat sama Tuhan. Karena hari Tuhan akan tiba. Karena hari-hari semakin dekat. Carilah kerajaan Allah. Percaya itu, ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan ada buat kita. Tuhan selalu ada buat kita semua. Setiap beban akan terasa ringan bersama-sama sama Tuhan. Tiada seperti Kau, katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan lebih lagi, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Kau. Ya Tuhan Yesus, tiada yang seperti Engkau. Yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan lebih lagi, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus, Yesus. Mari kita satukan hati. Pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi yang baru. Di minggu yang baru Tuhan kasih setia anugerah-Mu yang senantiasa berlimpah-limpah bagi setiap kami secara pribadi, bahkan setiap keluarga besar kami. Kami mengucap syukur untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus yang selama ini di dalam era pandemi COVID-19 kami semua dilindungi dengan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua kota kami,
bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Kiranya terus Tuhan melawat, terus Tuhan memulihkan setiap keberadaan kami. Bahkan gereja-gerejamu terus Tuhan persatukan di akhir dari akhir zaman ini. Pagi hari ini Tuhan Roh Kudus berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Urapi setiap kami dengan roh hikmat pewahyuan juga untuk hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali di minggu pagi yang luar biasa ini. Minggu yang baru ini saya berdoa saudara semua terus mengalami pemulihan dari Tuhan hari lepas hari. Hari untuk itu biarlah kita semangat. Pagi hari ini tidak ada yang menjadi lemah atau menjadi bosan karena keberadaan yang masih sepertinya kok begini-begini aja. Saya percaya banyak yang sudah berdoa. Mungkin seluruh anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia berdoa agar terjadinya pemulihan COVID-19 segera berlalu. Tapi ternyata bukan Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tapi Tuhan di balik ini pasti punya rencana. Ya, Tuhan punya waktunya. Kita tidak bisa menentukan waktunya Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan berbicara mengenai waktu Tuhan, Kairos dan Kronos, dengan subtema ya yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan pagi hari ini, yaitu memahami waktunya Tuhan. Jadi temanya Kairos dan Kronos. Kairos kita tahu waktunya Tuhan, Kronos itu waktunya manusia. Ya, 24 jam dalam satu hari itu Kronos. Subtemanya memahami waktunya Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa memahami waktunya Tuhan? Ada 3 syarat. Nah, tapi kita pagi hari ini baca dulu dari Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana saudara dan saya dapat memahami waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Dan ini bisa terconnecting dengan kronosnya kita. Ya, Tuhan Roh Kudus akan memberikan pemahaman ini melalui kebenaran firman-Nya tentunya. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yang pertama, kita harus memiliki keintiman dengan Roh Kudus. Itu syarat mutlak. Tentu sebelumnya lahir baru, dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi setelah itu, saudara dan saya harus memiliki keintiman yang semakin hari semakin dalam. Bukan hanya bicara tentang rutinitas. Oh ya, tiap hari harus ada doa, harus ada pujian, harus baca Alkitab. Itu nggak salah, harus. Tapi jangan menjadikan satu kewajiban. Di Hosea 6 ayat yang ke-1 sampai 6, demikian firman Tuhan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Jadi Tuhan Yesus kan bangkit pada hari ketiga kan? Dan pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal. Nah, di sini Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, kalau sekedar mengenal, ya kulitnya aja. Tapi kalau sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, berarti kedalaman sampai ke intinya. Tuhan pasti muncul seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan. Ya, tergantung seberapa saudara punya passion, kegairahan untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan benar. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Ayat 4,
Hosea 6 ayat 4, apakah yang akan kulakukan kata Tuhan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi. Nah, kasih setia seperti kabut pagi. Kabut pagi kan cepat sekali hilangnya. Dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perantaran mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6, Hosea 6. Sebab aku menyukai, Tuhan menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, ada korban bakaran, sembelihan, no. Tuhan suka itu, tapi Tuhan lebih menyukai kasih setia. Ya, kasih setia itu bicara tentang kasih yang sempurna. Ya, kasih itu ada dimensinya yang disebut kasih mula-mula, kasih yang teruji. Ya, fase yang berikutnya kan diuji. Kalau kasih mula-mula itu kayak orang baru pacaran. Ya, semua indah, baik. Ya, tapi setelah pernikahan, di situ teruji nggak kasihnya? Ya, setelah masuk kasih teruji, fase yang ketiga yaitu kasih setia. Maka kalau orang nikah, ada yang 25 tahun baru dapat perak, 50 tahun baru yang namanya emas, gold 50 tahun. Kenapa? Tentu kalau dia nikah umur 25, berarti udah 75, nenek-nenek, kakek-kakek, udah susah lah cerai. Banyak orang umur 50 tahun aja masih bisa cerai. Ya, dia kawin lagi, itu bukan kasih setia. Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki kasih setia. Kasih setia itu sampai selamanya. Dan dikatakan untuk pengenalan akan Kristus yang sungguh-sungguh. Itu yang paling penting. Baru korban-korban yang lainnya. Nah, saudara, kita akan melihat pagi hari ini, yaitu kita harus memiliki yang pertama syaratnya keintiman yang dalam dengan Roh Kudus, yaitu dalam bentuk kasih setia kita kepada Tuhan, mengikut Kristus. Ya, no turning back. Tidak akan ada lagi kembali ke dunia. Itu merupakan kasih setia, wujud nyatanya. Bukan hanya dalam doa pujian penyembahan saja, ya, itu masih kulitnya. Tapi saudara, di dalam perilaku kita tiap hari, tiap saat, kita memiliki nggak kasih setia kepada Tuhan? Ya, kita sungguh-sungguh nggak mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Itu syarat pertama. Nanti saudara akan bisa melihat, saya akan bisa melihat bagaimana kairos dengan kronosnya ini bisa ketemu. Ya, nomor satu keintiman, itu yang paling penting. Saudara kalau lagi malas, saudara tidak ada gairah, itu menunjukkan kita tidak punya kasih setia sama Tuhan sebetulnya. Kalau orang yang memiliki kasih setia sama Tuhan, pengenalannya semakin dalam dengan Tuhan, dia punya kegairahan dalam hidupnya. Semangat yang terus-menerus menyala-nyala, tidak padam apinya, tidak mudah untuk lemah imannya. Seperti minggu yang lalu bicara 4 ciri daripada karakter iman daripada Abraham. Ya, tidak mudah lelah, tidak mudah lemah. Ya, bahkan terus dia percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Yang kedua, mengerti, memahami dan melakukan visi dan misi Kristus. Mengerti, memahami dan melakukan. Jadi bukan hanya mengerti, tapi memahami dan melakukan visi dan misinya Kristus. Tentu setelah tadi bicara tentang keintiman dengan Roh Kudus. Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulangi, makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan, dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bukan hanya melakukan kehendak Bapa, tapi juga menyelesaikan. Banyak kita hamba Tuhan hanya melakukan kehendak Bapa. Dalam pengembalaan, Tuhan Yesus sudah lakukan 5 jawatan ini. Dia juga rasul, dia juga nabi, dia juga sebagai penginjil, ya, dia juga sebagai gembala agung, dia juga sebagai guru agung.
Tapi untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, dia tinggalkan zona nyaman yang 5 ini. Ya, dia naik ke atas kayu salib. Ya, untuk menyelesaikan, maka dia katakan sudah selesai. Saudara dan saya kalau mau menyelesaikan visi misi Tuhan harus mati seperti Kristus, ya, di kayu salib. Artinya penyangkalan diri, pikul salib tiap hari, ya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Nanti saudara akan melihat apa visi itu, visi ke dalamnya, visi keluarnya. Ya, jadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Visi keluarnya tentu mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ini ada kaitannya dengan yang pengertian nanti pemahaman yang ketiga. Syarat yang ketiga ini. Syarat yang pertama tadi, ya, seberapa kita punya keintiman dengan Roh Kudus, makin hari makin dalam. Saudara kalau makin intim dengan Tuhan, saudara memiliki kasih setia. Pengenalan akan Kristus yang lebih dan lebih lagi. Dan kedua, setelah itu tentu kita punya kerinduan untuk melakukan visi misinya Tuhan. Enggak hanya sampai melakukan kehendak Bapa, tapi juga menyelesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Supaya semua orang ini berbalik dan bertobat. Ya, supaya semua orang mengenal Kristus, menjadi murid Kristus, amanat agungnya. Ya, hanya ada satu, yaitu unity, the body of Christ. Kesatuan tubuh Kristus. Bagaimana kita bisa bersatu satu dengan yang lain? Gereja satu dengan gereja yang lain. Orang-orang percaya bersatu. Bahkan bisa mengasihi semua orang. Kalau saudara belum bisa menyangkal diri, pikul salib, mati terhadap keakuan kita, seperti Kristus mati di kayu salib. Nggak mungkin, saudara. Saudara akan kecewa melihat kekurangan setiap orang yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, gereja yang lain. Kita sendiri juga banyak kekurangan. Kenapa kita mesti kepo istilahnya? Kalau kita bisa melihat kekurangan orang lain, kita harus lebih banyak melihat kekurangan diri kita. Saudara, bukan nggak boleh untuk menasehati. Tuhan juga menghendaki kita menegur, saling menasehati. Tapi lebih lagi Tuhan menghendaki adanya self-correction. Orang yang bisa self-correction itu orang yang sudah mati terhadap keakuannya. Yang dia mau terus mau menyangkal diri pikul salib. Ya, sehingga dia nanti akan mengerti waktunya Tuhan. Nah, ini masuk di poin yang terakhir, poin yang ketiga. Jadi setelah intim yang pertama, semakin dalam semakin intim, saudara akan memiliki kasih setia. Teruji nanti nih. Ya, bukan hanya kasihnya setahun, 2 tahun ngikut Tuhan, 10, 20 tahun. No. Sampai selamanya, sampai seterusnya. Pengenalannya lebih dalam, sehingga saudara mengenal isi hatinya Tuhan. Saudara melakukan apa yang menjadi visi misinya Tuhan. Baru yang ketiga, yang terakhir, mengerti dan memahami waktunya Kristus. Ini berbicara tentang skala perbandingan antara kairos dan kronos. Skala perbandingan antara kairos dan kronos itu akan ketemu. 2 Petrus 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ini bicara tentang hari Tuhan. Dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan seperti 1 hari. Ya. Jadi berapa lama Tuhan menciptakan bumi bersama alam semesta? 6 hari. Ya. Waktu Tuhan ngomong sama Adam, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, maka hari ini juga kamu akan mati. Adam mati nggak hari itu juga? Enggak. Ya karena hitungannya secara kronosnya manusia. Tapi secara kairosnya, saudara lihat di sini, Adam berumur berapa dia baru mati? 930 tahun. Jadi kalau 930 tahun itu sama dengan 1 harinya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Dan ini bukan tanda kutip kayak semacam istilah atau ya perumpamaan. No. Tapi ini adalah kenyataan. Adam mati ya saat hari itu juga. Di mata Tuhan itu hari itu juga Adam mati. Tapi kalau Adam waktu itu dia melakukan kehendak Tuhan, dia tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia punya umur yang kekal. Ya. Orang sekarang berapa umurnya kita? 100 tahun, hebat sekali. Bisa 100 tahun. Ya.
paling 70, 80 firman Tuhan katakan. Nah, tapi kalau saudara sudah mengerti kairos dan kronos itu menjadi ada skala perbandingannya. Berarti satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari berapa jam? 24 jam. Lihat skala perbandingannya. Jadi kalau 1 jamnya Tuhan, ya 1000 dibagi 24. 41,6 tahun. Makanya bangsa Israel diputar-putar di padang gurun 40 tahun. Itu baru 1 jamnya Tuhan. Ya, lebih sedikit lah 1 tahun, 1 jamnya Tuhan. Dia baru bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Bersungut-sungut. Mana nih? Mana waktunya Tuhan? Kok nggak secepat itu? Padahal kalau mereka melangkah, mereka tidak bersungut-sungut dan waktu itu bisa langsung. Paling berapa lama sih? 40 hari mungkin. Atau 4 hari perjalanan mungkin juga udah nyampe kali. Ya, siang malam. Tapi karena bersungut-sungut, ngomel terus, itu yang membuat panjang. Ya, dia tidak melihat dengan waktunya Tuhan, tapi dia selalu melihat dengan waktunya manusia, dengan matanya, dengan ukurannya manusia. Kalau saudara sudah mengerti kesabaran itu bicara tentang waktunya Tuhan. Di sini dikatakan contohnya Yusuf, ya, Daud, Abraham ataupun Musa. Yusuf setelah mendapatkan visi dari Tuhan waktu itu umur 17 tahun. Tunggu berapa tahun dia baru tergenapi visi itu? 13 tahun. Ya. Saudara masih ingat ada satu orang yang mati namanya Lazarus? Ya. Wah, ribut waktu itu. Marta, semua yang lain-lain. Wah, udah mati, udah 4 hari, bau, udah jadi bangkai. Ya, tapi Tuhan bilang dia tidur. 4 hari itu sama dengan 1 detiknya Tuhan. Kalau saudara bagi lagi, maka saudara akan dapat 1 detiknya Tuhan. Dari 1 jamnya Tuhan tadi 40 tahun itu dibagi lagi, maka saudara akan dapat 1 detiknya Tuhan itu 4,1 hari, 4 hari. Makanya si Lazarus dibangkitkan pada hari keempat. Jadi kalau mau sabar, ya kita harus ikutin kairosnya Tuhan, bukan kronosnya kita. Kalau saudara udah ngerti skala perbandingannya, ya 1 hari sama dengan 1000 tahun, saudara akan menjadi orang yang sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Daud juga tunggu 13 tahun. Dari umur 17 sampai 30 dia baru jadi raja. Musa harus tunggu berapa tahun? 40 tahun putarannya. 1 jam. Abraham harus tunggu berapa tahun? 25 tahun. Jadi ada long term kalau secara kronosnya manusia. Makanya saudara dan saya harus memahami, kalau berbicara waktu kita harus melihat kepada kairos. Boleh kalau saudara udah ngerti itu skala perbandingannya dengan kronos, maka saudara akan menjadi orang yang sabar. Kasih itu sabar. Percaya akan segala sesuatu. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Karena firman Tuhan kita tutup di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Jadi kedaulatan waktunya adalah hak mutlak dari Roh Kudus. Itu prerogatifnya Kristus. Saudara nggak bisa tawar-menawar. Ya, itu haknya Tuhan. Kedaulatan penuhnya Tuhan. Dan ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, saudara, sekarang kita mulai dapat menyelami. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang pertama intim dengan Tuhan, intim dengan Roh Kudus, dan memiliki kasih setia kepada Tuhan. Ya, pengenalan akan Kristus semakin hari semakin lebih. Oh, makin dalam, makin mengerti. Waktu Tuhan sampaikan dalam hati saya untuk bicara tentang kairos dan kronos, lebih dalam lagi saya dapat memahami. Ya, minimal 3 syaratnya. Minimal. Mungkin saudara bisa lebih, nanti tambahkan aja kalau saudara Tuhan tahu. Apa sih syaratnya supaya bisa mengenal kairosnya Tuhan? Ya, secara garis besar, saudara dan saya harus intim dengan Roh Kudus. Keintiman itu akan membuahkan hasil, yaitu kasih setia. Ya, waktu saudara makin intim dengan Tuhan, saudara makin mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Itu syarat yang pertama.
Ya, kemudian syarat yang kedua dikatakan mengerti, memahami dan melakukan visi dan misinya Kristus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makanan kita, saudara dan saya, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya, baru yang ketiga, saudara dapat memahami ada skala perbandingan antara kairos dan kronos. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Ya, firman Tuhan katakan, ada lagunya juga, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada berapa? 1000 hari di tempat lain. Ya, memujimu, menyembahmu, Kau Tuhan yang hidup. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Skala perbandingan saudara 1000 hari di tempat lain. Ya, Tuhan katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Orang lain jatuh istilahnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, cari nafkah 1000 hari itu sama dengan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Saudara, kalau Tuhan mau berkati, saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, dalam 1 hari saudara bisa terima berkat yang namanya anugerah. Bukan hanya bicara tentang uang. Uang itu bonus. Ada damai sejahtera, ada sukacita tiap hari yang memelihara setiap kehidupan kita. Itu yang terpenting. Saudara punya banyak uang, punya segalanya, tapi tidak ada damai sejahtera Tuhan, sia-sia semua. Shalom, Tuhan katakan. Shalom, ada damai sejahtera. Yang penting ada makanan dan pakaian cukup. Wah, jadi miskin dong? Enggak, saudara harus tetap rajin. Tapi kita harus tahu perbandingannya. Mana? Kita hidup kita untuk Tuhan atau untuk dunia? Untuk cari-cari berkat semata-mata. Kalau itu yang ada, berarti saudara tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kerajaan Tuhan. Ya, jangan sisa-sisa waktu kita baru kita kasih buat Tuhan. Melayani Tuhan seminggu sekali. Makanya sekarang udah nggak ada lagi ibadah lagi yang maaf ya, diakones para pengerja mejeng doang, maaf pakai dasi aja. Itu mah pelayanan kulit, maaf. Sekarang saudara punya kesempatan untuk tiap hari melayani Tuhan. Ya, Dia mau supaya kita memenangkan, menjadikan bangsa Indonesia menjadi muridnya. Tanya dong sama Tuhan, bagaimana caranya? Jangan sekarang malah dengan ada alasan, oh karena terbatas COVID. Ya, nanti setelah COVID, ngomong kosong lah itu. Sebelum COVID aja kita tidak sungguh-sungguh. Setelah COVID ini harusnya kita lebih sungguh-sungguh. Jangan tunggu nanti setelah COVID. Bisa-bisa COVID-nya makin panjang ini. Karena ketidaksungguhan kita sama Tuhan. Kita selalu punya alasan, 1001 macam alasan. Ya, padahal kenapa? Kita tidak menghargai waktu yang Tuhan beri. Yang termahal itu waktu yang Tuhan beri, saudara. Kalau orang barat bilang time is money, waktu adalah uang. Padahal lebih daripada uang waktu itu. Waktu saudara tidak menggunakan dengan sungguh-sungguh, ya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berarti saudara menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi jangan nanti mana saya udah sekian tahun berdoa, saudara aja juga sama Tuhan, kita aja juga cuek, santai, main-main waktunya terus. Ya, pokoknya saya mau hidup saya yang penting buat diri saya, buat keluarga saya. Oh, no. Saudara sekarang berpikir waktunya sudah sangat singkat. Kita nggak tahu kapan secepatnya Tuhan datang. Maranatha, bisa ntar malam. Maranatha, RIP namanya. Ya, saudara nggak usah takutin lagi. Di dalam benak kita seharusnya, di dalam pikiran dan hati kita sudah nggak ada itu COVID-19. Kalau orang yang masih takut berarti dia belum punya kasih yang sempurna. Oh, pakai hikmat dong. Ya pakai hikmat. Nah, saudara pakailah. Pakai masker, pakai apa? Kita juga bukan sombong rohani.
Tapi juga jangan dibilang hikmat-hikmat, padahal saudara takut sebetulnya. Ya, ketakutan itu saudara harus self correction. Kita harus self correction. Ada apa kita ketakutan sama COVID-19? Takut mati? Berarti nggak beres kita, nggak intim sama Tuhan. Orang bilang intim sama Tuhan, tapi takut mati, bohong. Mari, ya pagi hari ini kita berubah, kita bertobat, kita sungguh-sungguh menghargai waktunya Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, apa maunya Tuhan? Ya, the last minute-nya Tuhan ini. Kenapa saya katakan last minute? Ya tinggal berapa menit lagi lah. Ada 1 jam lagi, mungkin nggak nyampe 1 jam ya Tuhan lagi, 40 tahun ke depan. Ya, goncangan nanti ke depan akan lebih kencang lagi. Apakah saudara terus jadi makin ketakutan, ngumpet? Enggak, justru dipakai waktu-waktu yang sisa ini untuk menggenapi rencana Tuhan, visi misinya Tuhan. Kalau saudara intim, saudara pasti punya kerinduan untuk menggenapi visi misinya Tuhan. Saudara ngerti banget waktu Kairos dan Kronos itu dengan skala perbandingan. Mari, kali ini berubahlah. Jangan kalau hanya rutinitas terus begini. Tanya dong sama Tuhan, Tuhan saya harus melakukan apa? Jangan malah santai-santai, diam di rumah, banyakkan tidur, makan, baca firman nggak salah, tapi nggak melakukan. Hah? Iya Tuhan, saya mau melakukan, cuma baca doang. Saya kan intim sama Tuhan, tapi nggak ada buahnya. No. Orang intim sama Tuhan pasti ada buahnya. 1, buah pertobatan. 2, buah roh. 3, buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa. Gunakan waktu kita untuk menghasilkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Nggak dibatasin lagi, saudara bisa bikin video-video yang bisa membangkitkan iman seseorang. Kreatif. Kalau orang penuh Roh Kudus pasti kreatif. Enggak jadi orang yang kayak malas-malasan. Bohong itu kalau orang penuh Roh Kudus tapi malas-malasan, cuma enjoy-enjoyan hari-hari. Tunggu nanti deh kalau udah kembali normal. Nggak ada lagi saudara. Mungkin ke depan lebih lagi. Ya, justru kita sekarang ini badai, kita pakai badai ini. Kalau ekor Raja Wali dia naik di atas badai. Dia bukan sembunyi ada badai, dia ngumpet, itu burung emprit namanya. Ya, intim sama Tuhan, bohong intim sama Tuhan. Cuma bisa doa doang, ngebluff aja. Doanya juga nggak ada powernya. Ya, saya nggak ada tadi untuk menyiapkan ini. Yang terakhir ini sifatnya teguran dari Roh Kudus. Ya, mungkin kita nggak enak. Ya, seorang bapak yang baik akan menegur anak-anak. Ya, bukan hanya nyenengin hati, kuping aja. Ya, tahu, 4 kali dalam 1 minggu ibadah, tapi nggak ada buahnya, kosong. Mandul rohani itu, mandul rohani. Tahu mandul rohani? Ya, sama aja orang intim, tapi nggak menghasilkan anak. Ya, 0. Something wrong dalam hidup kita berarti. Kita menjadi orang yang egois mungkin. Kita hanya memikirkan untuk kesenangan diri kita, kemanusiaan kita aja. Keinginan mata, kangkuhan hidup, keinginan daging kita. Mau nikmatin dunia, sebentar akan habis saudara dunia ini. Targetnya, waktunya sudah sangat singkat. The last minute. Ya, God's timing ini udah turun, waktunya udah selesai semua. Waktunya, harinya Tuhan udah selesai. Mari kita merendahkan diri kita sungguh-sungguh. Ya, baik, gunakan waktu untuk berdoa, membaca firman, baik, nggak salah, intimasinya baik. Tapi buahnya nggak ada, 0, ngomong kosong itu sebetulnya. Kita menjadi orang-orang yang ngebohongin Tuhan. Iya Tuhan, ini saya Tuhan, pakai saya, utus dia. Ini saya Tuhan, pakai saya, utus dia. Tiap kali begitu aja. Nah, saya melihatnya ini, mana? Kekristenan harus bangkit menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Artinya mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Sehingga terjadi penuaian besar, sehingga terjadi transformasi untuk kota kita, bangsa kita. Kemarin saya ngomong sama satu orang hamba Tuhan. Ya, bisa ketemu dengan presiden. Saya kapan waktu juga siapapun juga bisa mau ketemu sama presiden. Tapi untuk apa ketemu dengan presiden? Ada nggak sesuatu visi yang Tuhan taruh, misi yang Tuhan taruh untuk ketemu presiden? Ya, bagaimana bisa membangun hubungan
ya, menggenapi rencana Tuhan antara Indonesia dan Israel, antara Indonesia dengan Yerusalem. Kan ini nggak ada. Itu tugasnya gereja untuk membangun kembali. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Saudara, itu nggak mudah. Politik, iya. Di politik juga bukan tanda kutip yang negatifnya. Politik yang selalu mungkin ada di pikiran kita negatif, licik. Enggak, saudara. Ya, mari saya minta Tuhan juga mengendaki kita sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan di waktu-waktu yang terakhir ini. Kalau yang sungguh-sungguh kita merendahkan diri, nanti Tuhan akan memberikan urapan khusus dan saudara akan bangkit dan jalan, saudara. Jangan cuma bangkit, setelah itu tidur lagi, bangkit, tidur lagi. Sampai kapan kita nggak punya visinya Tuhan? Terus enjoy-enjoyan terus hidup ini. Ya. Mari kita rendahkan hati kita berdoa, kita minta urapan dari Roh Kudus sehingga kita benar-benar berguna di hari-hari yang terakhir. Mumpung masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Mumpung Tuhan jaga kasih kesehatan sama kita. Mari kita sungguh-sungguh memakai waktu yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur untuk pagi yang luar biasa, untuk hari yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Engkau akan segera datang tanpa menangguhkan kedatanganmu. Orangmu yang benar akan hidup oleh iman. Mari Roh Kudus buat kami mengerti. Bukan kami malah bersembunyi di balik doa. Padahal kami harus menghasilkan buah yang matang bagi kerajaan. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Kami mendapatkan nafas dari Tuhan. Oksigen, refresh dari Tuhan, kesegaran dari Tuhan. Tentu kami harus bekerja menghasilkan buah. Yaitu buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, dan ajarlah mereka, baptis mereka. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua anak-anakmu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tanamkan itu dalam hati kami, sehingga kami menjadi pendengar yang baik, merenungkan dan melakukan firman itu. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anakmu, berkati sepanjang minggu ke depan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.